Selamat datang di podcast See You on Top. Pemirsa semua nggak tahu saya siapa? Saya Fatih di sini, MC baru, wis. Pembawa acara baru. Saya tadinya co-host di belakang layar, tapi sekarang maju nih karena bintang tamu kita kali ini spesial banget, wis. Yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan semua. Beliau adalah entrepreneur muda. Keren. Wih, keren. Entrepreneur wanita muda DKI. Enggak ya, belum. Ini dia Kak Mute. Wih. Zoom in. Oke, zoom out. Wih, sih. Nanti ada tolong diedit editor training gitu ya. Gimana nih kamu perkenalan diri dulu nih sama khalayak. Oke. Pakai bahasa Indonesia aja kan? Iya dong. Oke. Halo teman-teman semuanya, teman-teman Wisafir. Aku Mutiara Yulina pribadi, biasa dipanggilnya Mute kalau sama Bang Fatih dan bapak-bapak Turki yang lain juga yang di Misafir yang kalian bisa temuin. Sekarang umurku 25 tahun. Domisili dari Bekasi, lulusan dari Kasabuni University, jurusannya sebenarnya nggak nyambung ya Pak, tapi jurusannya ilmu gizi dan dietetik. Oh, ilmu gizi dan dietetik. Itu di 2023 ini sangat dicari. Oh gitu. Iya, ilmu gizi ini karena orang lagi mental health-nya kena ujung-ujungnya ke gizi. Iya betul, betul tapi benar. Oke, pertanyaannya itu banyak banget pertanyaan dari teman-teman Misafir itu. Waktu kuliah nih Kak, gimana lika-liku plus minus segala macem, waktu berangkat kayak gimana, susah atau enggak masuknya itu susah atau enggak, terus kamu teh ini kan udah lulus, nyampe lulus tuh susah apa enggak, kamu teh nih lulusnya tepat waktu atau nambah setahun 2 tahun kayak gimana sih Kak? Oke. Kalau dari berangkat pertama kali, sebenarnya konsepnya sama kayak aku berangkat sama Misafir gini ya. Terus ada ujian di Indonesia, terus lulus dan bisa berangkat ke Turki. Mungkin yang susahnya bukan di gimana bisa keterimanya, lebih ke arah pengurusannya itu tuh, dokumen-dokumen segala macam agak rudet emang. Sampai sana kuliah kayak biasa, kalau misalnya satu harus persiapan bahasa Turki dulu kan setahun. Iya. Yang biasanya kalau S1 itu 4 tahun, di Indo sekarang harus jadinya 5 tahun. Oh, jadi karena 5 persiapan tahun. bahasa Turki Oke. dulu. Pun kita udah lulus, udah dapet jurusan kan, kita tetap harus buat daftar ulangnya nyerahin dulu sih sertifikat bahasa Turkinya itu kan, jadi wajib gitu. Wajib ya? Terutama yang bahasa pengantar, bahasa kuliahnya juga bahasa Turki Bahasa 100% gitu. Jadi nggak boleh skip ya Kak? Nggak boleh, karena ya kalau di skip juga kan sayang ya, karena Betul. kepake juga selama beberapa tahun kuliah ke depan itu, ketemunya sama orang Turki, dosennya orang Turki, semua orang Turki yang ya butuh bahasa Turki gitu. Pun yang kita pelajarin 1 tahun itu juga nggak cukup sebenarnya. Iya. Gimana kalau itunya di skip, atau misalnya ikut di Indonesia terus langsung berangkat ke Turki tanpa ada ikut tomer lagi, kayaknya susah sih. Susah ya? Susah buat ngikutin pelajarannya nanti. Betul, buat kehidupan sehari-harinya juga susah. Oke. Terus ya kuliah biasa 4 tahun. Nggak biasa sih, wah itu mah kayaknya naik turun terbesar dalam hidup kali ya. Susahnya, nangisnya, tapi ketawa-ketawanya juga banyak. Ketawa-tawa ini sih kayaknya miris sama hidup sendiri, sumpah. Kenapa saya melewati ini gitu kan, kenapa saya memilih jalan ini gitu. Ternyata udah dijalanin setahun. Enjoy ya? Iya, pertama sih setahun, oh kayaknya nggak terlalu parah nih. Masuk tahun 2, tahun 3, mulai kayaknya apa, ini salah nggak ya? Tapi kalau mau ngulang lagi juga udah kejauhan gitu, udahlah jalanin aja dulu gitu. Ternyata bisa. Oh bisa ya, selesai tepat waktu. Tepat waktu. Oh keren banget. Nambah sedikit sih sebulan itu karena saya ikut summer school. Summer school. Karena kan ada pilihan ya, kalau emang mau pasti ada jalannya. Saya maunya lulusnya buru-buru, maksudnya tepat waktu, nggak usah nambah setahun 2 tahun lagi gitu kan. Ya udah coba cari summer school, ternyata ada jalannya. Waktu itu padahal zamannya corona juga, masih covid kan.
ternyata ada jalannya, ya udah Wih, mantap. Berarti lulus deh. kamu teh ini termasuk yang melewati masa-masa COVID Betul. ketika perkuliahan. Nah itu ada sulitnya juga sih justru malah. Benar, effortnya harus lebih ini ya. Karena kan ini ya ilmu kesehatan ya, Ah, benar, masuk magang banget di ya. rumah sakit. Ih, Itu pas lagi COVID rasanya susah banget buat nyari rumah sakit yang bisa nerima aja, itu udah oh iya, susah untuk pertamanya. magang ya. Heeh. Dan itu di Turki. Iya harus di Turki. Wow. Kalau magang di Indo nggak masuk sih kreditnya, Oke, beda oke, soalnya. oke. Berarti pengalaman magangnya juga di Turki ya, Kak ya? Betul. Kalau Magang setahun setengah oh iya. magang. Oh, 2 mantap. semester setengah jatuhnya. Oke, oke, oke. Tuh. Lanjut dari ketika magang itu, sekarang gimana nih Kak? Kesibukannya lagi apa nih? Sekarang udah lulus, sudah mau 2 tahun di Indo. Pertama-tamanya sih pasti kalau baru lulus ya nyari-nyari kerja dong. Iya, siap. Nyari-nyari kerja, pernah kerja jadi guru bahasa Turki, pernah kerja di agensi pendidikan juga. Oke. Terus pernah mempekerjakan diri sendiri, tapi lebih seringnya dan sampai sekarang yang masih dijalanin ya bisnis. Oke, ini masuk ke pertanyaan inti. Banyak pertanyaan, Kak, apakah bisa ketika kita kuliah itu sambil kerja? Oke. Atau cari pendapatan? Gimana nih menurut kamu, Teh? Sebenarnya bisa kalau pas kuliah sambil kerja, mau di Indo mau di Turki juga bisa. Cuman yang aku ngerasain sendiri waktu itu, kalau misalnya menurut aku ya, kalau kita mau ngejalanin sesuatu tuh mendingan fokus dulu gitu. Kalau Oke. yang aku lihat dari beberapa teman-teman atau pokoknya anak Indonesia yang di Turki juga gitu, ada yang memang mungkin butuh untuk dapat pendapatan lain atau memang pengen aja nih ngisi waktu, akhirnya suka hilang fokus. Oh, Jadi kuliahnya setengah, jalannya kerjanya juga setengah. Oke. Jadinya maksudnya karena kan kalau kita ke sana pakai visa pelajar kan nggak boleh kerja secara legal oke, ya. iya, penting Nah, itu. nah itu yang jadi kayak ya udah kerjanya jadi garson, jadi Oke, waiters pelayan, ya. waiter. Terus habis itu ya mungkin di I don't know, guru Oke, apa gitu ngajar misalnya. les segala Jadi macam. bukan beneran di satu PT atau Oh, apa oke. gitu. Nah itu yang aku sih ngelihatnya, kalau aku waktu itu kenapa aku nggak ngambil jalan itu, karena aku tahu juga kalau aku ngejalanin kayak gitu aku nggak bakal fokus. Jadi mendingan satu dulu aku selesaikan dengan baik si kuliahnya ini dengan lulus tepat waktu, baru habis itu aku ngejalanin yang lain. Tapi memang aku juga pernah ada Oke. waktunya dimana uang jajan dari keluarga kurang lah gitu, karena pas COVID apalagi ya, Apalagi. kan semuanya harus serba diirit-irit gitu. Akhirnya bingung dong mau gimana nih gitu kan. Terus nyadar juga kan kita pas COVID orang-orang tuh banyak yang switch ke belanja lewat online. Iya, betul. Dari situlah sampai sekarang orang-orang udah lebih kebiasa senengnya belanjanya online gitu. Nah itu justru jadi kesempatan kalau waktu itu aku ya jualan barang-barang yang ada di Turki dijual ke Indo Oh, gitu. gitu. Aku lebih prefer kayak gitu karena itu nggak harus aku jalani setiap hari. Nggak misalnya kayak kalau aku jadi waiter, aku pulang kampus terus aku kerja lagi, itu aku tahu aku nggak bakal sanggup, terutama di jurusan aku sendiri juga gitu. Jadi mendingan aku mempekerjakan diri aku sendiri, jadi suka-suka juga dong Oh, iya, waktunya kalau benar-benar. kita bisnis gitu. Kalau dibilang bisa, cuman punya resikonya menurut aku tinggi sih. Oke, berarti kayak kata Bang Asad, kamu teh ini kuda-kuda, kuliah dagang, kuliah Betul. dagang. Betul. Kuda-kuda. Jadi berarti untuk kerja itu ada jalannya ya. Ada sebenarnya. Dan untuk tujuan kerja itu mendapatkan penghasilan. Dan mendapatkan penghasilan itu nggak melulu harus kerja sama orang, Betul. Kita bisa ide bisnis apa segala macem. Kalau boleh tahu nih, kamu teh kan terkenal dengan ilmu dagangnya nih. Boleh di-spill dong, mulai dagang kapan, terus apa aja yang pernah didagangin, apa mungkin hal yang kita tuh nggak kepikiran untuk didagangin tapi ternyata kamu teh dagangin, itu ada. Oke, silakan di-spill kamu teh. Kalau aku sebenarnya dagang udah dari SMA. SMA. Soalnya emang
bapak ibu aku juga pedagang, satu pedagang jasa, satu pedagang barang. Oke. Jadi mungkin turun dulu ya dari situ ya, ngelihat caranya ibu suka apa namanya, kalau ada orang nawar gimana caranya gitu, bapak gimana bikin sistemasi nyari keuntungannya gitu-gitu. Mungkin dari situ dulu turunnya. Terus dari SMA tuh aku udah mulai dagang. SMP bahkan. SMP, wow. SMP pernah tuh aku nge-reseller, itu pertama kali ngerti ya. Oke. Iya reseller. Jadi aku ngambil martabak mini dari orang Oke. nih. Aku pesan misalnya 30 piece gitu. Terus aku di Mika gitu kan, udah ditopping-toppingin. Aku bawa ke sekolah sambil bawa-bawa kayak gini Mika. Terus harganya dari dia 2.500. Terus aku jual 3.500. Oke. Berarti sehari aku bersih dapat 30.000. 30.000. Dan itu awalnya iseng sampai akhirnya bisa bawa 50 piece. Terus orderan orang juga bisa aku penuhin gitu. Padahal aku nggak modal sama sekali. Aku tuh cuman modal nyatetin mereka nih mintanya apa, namanya siapa, terus aku kirim buat dibikinin besok paginya. Besok pagi udah jadi, udah dipackingin, aku tinggal bawa, terus aku distribusi. Itu uang termudah. Itu uang termudah ya. Dan Gak itu kepikiran pelajaran banget ya, berharga banget. Terus aku juga pernah, nggak selamanya aku mulai dari nol dulu ya. Aku pernah juga ikut MLM. Oke, wow. Boleh disebutin gak sih mereknya? Oriflame dulu. Oriflame, oke. Banyak korban SMA juga kan? Tapi aku nggak ngerasa jadi korban loh Oriflame. Karena aku SMA tuh pas libur Sabtu Minggu tuh aku naik kereta naik KRL dari stasiun Bekasi. Aku dari rumah aku dulu di Cibitung. Aku naik ojek dulu ke Bekasi. Terus aku naik KRL ke Sudirman, kantornya Oriflame. Itu aku dalam waktu 6 bulan tuh, karena aku bisa dagangnya kali ya, maksudnya ke guru, ke teman-teman aku. Tahu pasar gitu. ya? Ya, itu udah naik level yang anak SMA yang baru kenal, terus tahu gaji 1 juta, 1.200.000 sebulan, cuma dari Oriflame doang gitu. Tapi aku harus lepas karena aku ke Turki akhirnya. Gitu. Terus apalagi ya, kalau dagangannya banyak, rok lah segala aku jual. Terus pas mau berangkat ke Turki, nih kalau teman-teman customer ada yang lihat jualan paspor cover, kan mungkin ada beberapa yang baru pertama kali megang paspor nih, baru pertama kali teman-teman yang bikin cover paspornya dari Mute bisa komen di bawah. Bener. Ada tuh, aku masih yang masih awet. Itu banyak loh soalnya. Saya iseng doang nih, pengen punya sendiri kan awalnya. Lucu nih kayaknya nih, kalau kan jadi bakal sering kepake dong paspor, mikirnya. Pakaiinlah cover, terus pilihannya banyak, iseng nih, ku screenshot, jebret, ku kirim ke grup, ada yang mau nggak? Itu ternyata Pak, banyak. Saya jualan untung 100% satunya. Oh iya? Karena saya selalu bisa nyari supplier yang kayak orang pertama gitu, persennya gitu. Jadi misalnya, ya si paspor cover itu tuh saya jual 50.000, untung modalnya tuh 25.000, 30.000 gitu. Wah, ini sangat. Ini saya buka nih pasarnya nih akhirnya ya. Itu udah setelah 7 tahun. Mohon maaf deh teman-teman yang sebenarnya tahu kalau harganya 25.000. Itu saya COD sama orangnya, udah saya cuma nyatet keseringannya kayak gitu. Lebih senangnya ngambil bisnis yang sebenarnya nggak banyak resikonya, dimana saya ngejualin lagi barang orang, karena orang sebelumnya itu nggak bisa jualan. Termasuk salah satunya ini yang ada di depan. Iya, ini apa nih? Gitu. Jadi ini boleh nih? Boleh dong. Asik. Langsung Jadi, masuk. ini nih kopi namanya dari Versat Kahve. Sesuai namanya. Cafe. Itu dari bahasa Turki, Versat Kahve, kopi Versat. Versat artinya apa, Pak? Apa tuh, Bu? Artinya kesempatan lah ya, gitu, peluang gitu. Karena saya punya temen yang punya kenalan bisa bikin kopi, tapi gak berani jualan ceritanya. Karena entah dia gak punya modal, atau karena dia gak pede. Tapi kata temen saya, nih kopinya enak nih orang ini gitu. Datanglah saya ke sana, terus saya cobain, oh iya kenapa gak mau jualan ya, sayang gitu kan. Sama konsepnya, ya udah gini, kasih saya harga terbaik, jangan kasih saya harga pasarannya. Ntar saya yang promosi ini, saya marketingnya nih gitu. Ntar saya drop botol di sini, tinggal bikin, saya yang masarin, ntar saya yang jualan dengan harga saya sendiri. Jadi dia terima beres
bikin aja ya. Ya, dia Nggak bikin usah aja, repot. saya yang tangan bersih Pak dari awal. Saya cuman dari mulut ke mulut nih, cobain dong, cobain. Ternyata jadi. Awalnya cuma dari online, nerima orderannya PO nih seminggu sekali gitu kan. Kita masuk ke PT-PT kecil, ke bank. Kan biasanya kan orang Indonesia setiap hari minum kopi segelas Ngopi. ya paling kayak kopi Betul. susu. Kopi susu gula aren tuh paling seringnya kan. Nggak ngopi, nggak happy. Weh. Nah betul, kayak kagak hidup Pak, apalagi di Mari Bekasi, panas Betul. banget ya kan. Panas banget. Nggak pakai es kopi mah nggak enak Betul, gitu. es kopi is Nah, life. dari situ saya pikir kan, kenapa nggak di ini berjalan nih sebulan 2 bulan, ternyata orangnya ada pekerjaan lain. Oke. Akhirnya dia lepas. Saya juga bingung nih, udah punya customer, sayang dong kalau customernya udah suka tapi kita stop jualannya. Ini akhirnya salah satu yang saya mulai lagi dari nol, karena akhirnya saya yang terjun langsung. Saya sama teman-teman saya sebenarnya yang lebih ngerti kopi juga daripada saya gitu kan. Coba formulasi rasa sendiri, nyobain menu-menu baru juga. Terus masih jualannya online nih Pak, karena kan costnya gede ya kalau Iya, jualan betul. offline Pak, punya toko Buka atau coffee apa shop gitu. gitu-gitu Betul, ya. apalagi sekarang coffee shop di mana-mana gitu. Akhirnya cobalah kita ini aja, apa namanya, online dulu, terus bikin hampers dari kopi doang nih Pak. Masa iya sih orang suruh minum kopi doang, tiap hari juga minum kopi, bisa nggak kita naikin lagi caranya yang lain dengan bikin hampers lebaran pakai kopi juga. Biasanya kan kalau lebaran kan orang kue kering, Betul. makanan tapi nggak ada minumannya. Iya, Nah iya, kita nih yang nyediain minumannya gitu, minumannya kopi Oh. atau non kopinya juga ada. Dari situ udah mulai kekumpul nih modalnya, akhirnya kita beraniin diri untuk buka kedai kecil, ada di Bekasi sekarang. Ada di Bekasi, gitu. detailnya ada di sini. Iya, nanti boleh di sini nih di bawah. Deket sama Misafir, jadi kalau habis teman-teman datang ke Misafir bolehlah mampir Betul. sekalian Jadi ke Versat Cafe. kalau yang mau konsul sama Misafir, kontak dulu biar nanti kita pesenin kopi. Boleh, keren kayak gitu. Oh, Nggak bakal ini deh, nggak bakal nyesel deh. Enak kopinya. Approve nggak Pak? Coba dulu, kita cobain dulu, boleh? boleh. Set, nih ada shakersis. Shakersis Nah, artinya apa kamu? Teh? Shaker sih artinya tanpa gula. Itu Tanpa latte gula. kopi susu tanpa gula. Oh, gitu. saya dipesenin tanpa gula sih. Ini kan ada, karena per Turki-Turkian walaupun sebenarnya kopinya kopi Indo ya. Ah, ah. Jadi nama menunya juga nama-nama menu Oh, dan iya, nama-nama iya, bahasa nama-nama, Turki gitu Pak, ala-ala ceritanya. Ibu mau Bu? Boleh? Shakersis Bu. Wis, Udah cukup. udah. Oke. Bang, Indomie 2 pakai telur. Ya, Yanto, ini Yanto namanya. Tangannya yang keluar. Kita cobain dulu nih. Versat nih logonya nih. Mantap. Coba ya. Shakersis ya? Tanpa gula. Betul. Kok manis? Nah itu karena Bapak minumnya sebelah saya. Ya ampun, masuk. Enggak, karena ini gurih, sebenarnya lebih ke gurih dari kita pakai creamernya itu agak banyak. Kalau yang latte-nya ini si Shakersis ini, tapi nggak tanpa gula, tambahan gula sama sekali. Gitu. Buat teman-teman ngopi yang kayak mungkin kayak saya yang nggak kuat americano berat-berat segitu, ini pas, ini oke banget, nggak pahit gitu. Betul. Hitungannya manis tapi tanpa gula, Jadi nggak dosa-dosa amat. nggak Ya. dosa-dosa banget. Biasanya orang tuh pasti kan mikirnya minum kopi tiap hari emang nggak ini apa gula Iya, gitu gula, kan. gula. Berarti Nggak masih aman, kan? bisa minum gula abis ini. Oh iya, jatahnya masih ada ya. Jatahnya masih bisa, ada. Bisa. Keren banget, inspiratif sekali nih ceritanya kamu teh yang dari SMP udah mulai bisnis kecil-kecilan. Itu reseller itu termasuk ilmu bisnis juga. Terus sebelum berangkat ke Turki pun ada kesempatan untuk menjual cover paspor itu hal yang nggak kepikiran gitu buat kita berangkat aja, tapi ternyata ada peluang bisnis juga di situ. Nah, untuk mendapatkan cuan ya, untuk mendapatkan uang atau penghasilan bulanan itu sangat terbuka lebar ya Kak. Sebenarnya nggak harus kaku dengan kita bekerja ke orang. Setuju. Dengan waktu yang harus kayak gitu juga. I'm not saying harus juga bisnis ya. Maksudnya semua orang ada porsinya masing-masing Betul. nih. Kalau ada yang ngomong kalau semua orang dagang berarti yang beli siapa gitu. Sebenarnya tetap ada rantainya, cuman
buat kita yang masih pada kuliah, kalau pertanyaan pas lagi kuliah nih gitu kan, daripada jadi nggak fokus sama dua-duanya nih, karena mau fokus kerja juga belum bisa, mau fokus kuliah juga butuh pendapatan gitu kan, mungkin bisa cari jalan lain dengan jualan yang bisa dijualanin apapun sebenarnya. Kalau kata papaku, almarhum papaku gini, apapun yang kamu lihat itu, kamu lihat, kamu perhatiin, terus kamu pelajarin bisnisnya. Jangan cuman kamu, misalnya nih kamu doyan minum kopi, jangan cuman tahu rasa kopi enak nggak enak, rasa kopi macam-macam, tapi kenapa sih orang udah banyak coffee shop tapi masih ada orang yang mau jualan kopi lagi? Kenapa orang masih berani buka kopi baru? Kenapa orang masih banyak yang buka, banyak yang bertahan, banyak yang tutup juga, ada lagi muncul lagi yang baru. Kenapa? Itu yang kamu pelajarin gitu. Betul. Nah, yang nggak resikonya nggak tinggi, salah satunya buat yang teman-teman yang masih pada kuliah atau baru mau kuliah adalah yaitu misalnya reseller. Modalnya nggak banyak, bahkan nggak ada modal sama sekali. Cukup misalnya nih, cukup soft skill kalian dari ngomong, cara jualan gitu kan, dari relasi mulut ke mulut, atau misalnya pasang reels ya. Betul, atau kalau misalnya bisa editing, itu sih yang penting sih zaman sekarang ya, bisa bikin video bagus-bagus gitu. Udah dari situ doang modalnya, yang kasarnya ya sebenarnya nggak ada modal dari dompet Pak, yang bentuk uang nggak ada gitu. Tapi skill jualan barang orang, tapi skill gitu. Pun kalau itu nggak berhasil, nggak rugi-rugi amat, karena ya udah punya sesuatu nih. Misalnya kalau bikin bikin reels gitu tuh jadi porto gitu kan, jadi nggak rugi-rugi amat, nggak harus ngebalikin modal atau apa, ntar coba jalanin yang lain. Banyak kok yang gitu yang bisa dijual ya. Betul. Tahu lah dari just-tip-just-tipan banyak kan, macam dari minuman, makanan, baju, kerudung, jarum pentul bahkan saya jualan juga. Jarum pentul bisa dijual dari Turki. Yang penting brandnya dari Turki. Iya, tapi beda Pak, emang. Kualitas. Gitu. Kualitasnya beda, nggak bisa bohong. Gitu. Sip, keren banget nih. Ini udah berapa nanti? Kalau rame kita lanjut part 2. Kita mau lanjut part 2 komen. Atau nggak kita cut di tengah aja Pak. Biar penasaran, ya udah di like dulu, di komen dulu. Kalau belum sampai itu, part 2-nya nggak kita turunin gitu. Betul. Sobat keren. Ini lancar-lancar nih buat coffee shopnya Versat dan usaha lainnya. Nih kamu teh belum cerita aja, usaha-usaha lainnya banyak dia. Belum cerita dia. Yang penting lancar semua kamu teh. Amin, terima kasih. Lancar juga buat Miss Safia, terima kasih. Saya ini loh terharu loh diundang. Ini saya ini siapa gitu kan ya Allah, terus saya diundang suruh. Termasuk alumni terbaik di Custom University. Keren. Oh ini approve, ini senior saya juga. Waduh. Makasih loh. Makasih udah diundang, dikasih kesempatannya buat kenalin Versat juga di sini. Siap, makasih banyak. Minum kopi. Jangan lupa mampir kalau misalnya mau ke kuliah ke Turki, carinya yang aman-aman aja lah guys. Tahu lah yang aman. Yang ada di sini. Mana ya? Ada nggak ya? Ada di sini. Oh, ada di sini. Iya betul. Ini dia. Gitu. Buat thumbnail. Oke, Mute. Kita tutup dengan slogan kita. Oke. Jadi ada Miss Safir, see you on top. Oke. Kita tutup. Miss Safir, see you on top. Bye-bye. Terima kasih guys. Thank you.